Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis perubahan kimia pada brownies berbahan tepung jewawut selama penyimpanan stabilitas rasa dan aroma. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas A kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri Triani Santosa Fitri dengan NIM akhir 008 dan rekan saya Regita Dwi Anjani dengan NIM akhir 015, Anisafi Amanila dengan NIM akhir 018 dan Maulana Irsyad dengan NIM akhir 093. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi dari tepung jewawut. Tepung jewawut merupakan salah satu olahan tepung yang berasal dari tumbuhan Cerealia berbiji kecil yang memiliki potensi dalam mendukung program disertasikan pangan. Kandungan dalam tepung jewawut juga beragam mulai dari gizi lemak, mineral, protein, kalsium, karbo, fosfor, hingga serat makan. Lalu next. Dalam satu resep brownies tepung jawut ada kandungan bahan, yaitu yang pertama tepung terigu 90 gram, ada tepung jawut 10 gram, telur 3 butir, coklat batang 50 gram, margarin 100 gram, gula pasir 80 gram, susu kental manis 50 gram, baking powder 1 sendok teh, dan yang terakhir ada TBM 2 sendok teh. Bisa next. Lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai karakteristik bahan. Tepung terigu memiliki kandungan gluten. Pada pembuatan proses brownies lebih disarankan menggunakan terigu dengan kandungan protein medium. Tepung terigu juga berfungsi sebagai pendistributor campuran lain secara merata. Selain itu, menggunakan tepung jewawut, tepung dari bahan serealia yang ada di Indonesia, yaitu jewawut mempunyai kadar protein 12,1%, kadar lemak 1,68%, karbohidrat 81,52%, dan serat pangan 7,8%. Lalu ada telur. Telur pada brownies berfungsi sebagai peningkatan mutu brownies karena memiliki daya koagulasi, buih, dan emulsi. Dan gula pasir, komponen utama yang nantinya akan memberi rasa manis pada brownies, mempengaruhi pembentukan struktur, memperbaiki tekstur, dan keempukan gula juga adalah pengawet alami yang berguna mengurangi kadar air. Yang selanjutnya coklat batang. Kandungan coklat batang pada brownies adalah sebagai pemberi rasa serta warna pada pembuatan brownies. Yang selanjutnya margarin. Margarin merupakan produk emulsi air dalam minyak dengan rasio lemak dan air berkisar 80% banding 20%. Pembuatan margarin ini umumnya dari minyak nabati. Next. Selanjutnya ada SKM. Produk yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari susu segar atau hasil dari rekombinasi susu bubuk tanpa lemak dengan lemak susu atau lemak nabati. Baking powder, pengembang yang dipakai untuk meningkatkan volume makanan, terbuat dari unsur basa karbonat, garam asam, dan pati jagung. TBM atau SP, komponen yang dicampurkan pada saat pengocokan mentega dan gula yang telah mengembang, berfungsi agar adonan tidak pecah saat ditambahkan terigu. Next. Proses pembuatan brownies. Yang pertama, kocok gula pasir, TBM, dan telur sampai mengembang dan berwarna pucat selama kurang lebih 10 menit. Yang selanjutnya, tim coklat dan margarin dengan api kecil. Yang ketiga, masukkan tepung terigu, tepung jewawut, baking powder, dan aduk sampai menjadi rata. Tambahkan coklat dan margarin yang sudah dilelehkan kemudian diaduk kembali. Yang terakhir, kukus adonan selama kurang lebih 30 menit. Next. Reaksi kimia pada produk. Ada gelatinisasi karbohidrat, karamelisasi gula, reaksi Maillard, hidrasi protein, pelarut gula, pengaktifan baking powder, denaturasi protein, koagulasi protein, dan emulsi lipid. Next.
Reaksi penyimpanan. Yang pertama, oksidasi lemak. Paparan udara pada lemak dalam brownies dapat memicu oksidasi yang menghasilkan senyawa dengan aroma tengik. Yang selanjutnya, penyerapan bau. Brownies cenderung menyerap bau dari lingkungan sekitarnya, terutama jika disimpan dengan makanan lain yang memiliki bau kuat. Yang selanjutnya, pertumbuhan jamur. Jika brownies disimpan dalam kondisi lembab, pertumbuhan jamur bisa terjadi di permukaan. Yang selanjutnya, kristalisasi gula. Gula dalam brownies dapat mengalami kristalisasi, terutama jika disimpan pada suhu rendah. Next. Reaksi penyimpanan. Pengerasan tekstur. Lemak dalam brownies dapat mengeras selama penyimpanan, terutama jika disimpan pada suhu ruang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada perubahan warna. Perubahan warna pada brownies seperti pemudaran, warna coklat atau penggelapan. Selanjutnya ada reaksi yang diinginkan. Ada denaturasi dan koagulasi protein, gelatinisasi pati, pengembangan lemak, dan karamelisasi gula. Dan ada reaksi yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu adonan bantat. Terjadi karena penggunaan bahan yang overmixing yang membuat adonan tidak mengembang. Yang kedua, permukaan retak. Terjadi karena perubahan suhu yang terlalu cepat. Yang ketiga, ada brownies terlalu kering. Terjadi karena pengukusan terlalu lama dan suhu terlalu tinggi. Kemudian ada brownies lembab. Terjadi karena penggunaan terlalu singkat atau suhu tidak cukup panas. Kemudian brownies berbau amis. Terjadi dikarenakan penggunaan bahan yang tidak segar. Dan terakhir ada brownies pewarna pudar. Terjadi karena penggunaan coklat yang berkualitas rendah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang pertama yaitu suhu yang tidak stabil. Ketika suhu pemasakan terlalu tinggi atau rendah, reaksi yang tidak diinginkan dapat terjadi. Yang kedua, kualitas bahan buruk. Penggunaan bahan-bahan yang kurang segar atau berkualitas rendah dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, waktu pemasakan tidak tepat. Durasi pemasakan yang terlalu lama dapat menyebabkan brownies menjadi keras dan terlalu kering, dan begitupun sebaliknya. Kemudian, komposisi bahan tidak tepat. Penggunaan bahan dalam jumlah yang tidak proporsional, seperti terlalu banyak cairan, lemak, atau baking powder yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah seperti adonan bantat, brownies terlalu lembab, atau tekstur yang tidak sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang selanjutnya ada overmixing atau undermixing, di mana terlalu lama atau terlalu cepat mengaduk adonan dapat mempengaruhi hasil akhir. Dan undermixing dapat menghasilkan tekstur yang kurang seragam. Jadi kalau kita over, itu juga hasil akhirnya kurang tepat. Tapi kalau kita terlalu kurang, itu juga kurang kurang tepat. Jadi harus seimbang. Yang selanjutnya ada paparan udara dan kelembapan lingkungan. Kelembapan tinggi atau paparan udara yang berlebihan selama proses penyimpanan dapat mempercepat oksidasi lemak dan meningkatkan resiko pertumbuhan jamur pada brownies. Jadi usahakan paparan udara dan kelembapan lingkungan ketika kita menyimpan brownies itu tetap seimbang atau tetap pada suhu normal. Yang terakhir, suhu dan kelembapan saat penyimpanan. Nah, ini juga berkaitan dengan paparan udara dan kelembapan lingkungan tadi ya. Setelah brownies matang, penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai, terutama jika terlalu lembab, dapat memicu pertumbuhan jamur atau pengerasan tekstur. Bentar. Di sini saya akan menjelaskan juga cara mengontrol reaksi tersebut. Yang pertama, pengaturan suhu yang tepat. Menjaga suhu ketika mengukus brownies secara berkala agar tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin. Jadi kalau misalnya kita mau mengukus brownies, usahakan suhunya itu pas. Kalau misalnya terlalu panas, nanti browniesnya akan keras atau bisa gosong. Tapi kalau juga terlalu dingin, browniesnya akan jadi lembab atau kurang matang. Yang kedua, pengaturan waktu pemasakan. Berkala melihat seberapa lama brownies telah dikukus, usahakan waktu dalam memasak sudah pas. Ini juga berkaitan dengan pengaturan suhu tadi ya. Selanjutnya ada pemilihan bahan berkualitas. Tentunya kalau kita mau memasak sesuatu, pemilihan bahan yang berkualitas harus eh, diperhatikan.
Pemilihan bahan yang berkualitas sangat berpengaruh pada proses pembuatan brownies. Tadi sudah dijelaskan kalau misalnya kita memilih coklat yang kualitasnya itu rendah, tentu brownies itu tidak bisa berwarna yang sangat kita inginkan kayak coklat yang tua gitu nggak bisa. Pasti warnanya pudar. Kemudian ada keseimbangan kadar air. Kelebihan air dapat menyebabkan adonan menjadi terlalu lembab, sedangkan kekurangan air sendiri dapat membuat brownies keras dan kering. Faktor yang mempengaruhi umur simpan, yang pertama itu ada suhu penyimpanan, di mana menyimpan pada suhu sejuk mencegah oksidasi lemak. Kedua, kualitas bahan, sudah sering dibahas, penggunaan bahan segar dan berkualitas tinggi, seperti coklat premium juga mempengaruhi umur simpan. Jadi kalau kita pakai coklat yang kurang berkualitas itu, biasanya lebih cepat, pudar gitu rasa coklatnya. Kemudian kelembapan lingkungan. Kelembapan tinggi meningkatkan resiko pertumbuhan jamur. Dan yang terakhir, pengemasan yang tepat. Pengemasan yang kedap udara seperti plastik, vakum, atau wadah tertutup. Oke, kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah brownies kukus tepung Jawa Wood memiliki potensi sebagai produk pangan alternatif yang lebih sehat dan bergizi. Selama proses pembuatan terjadi berbagai reaksi kimia yang krusial seperti denaturasi protein, gelatinisasi pati, dan karamelisasi gula yang berkontribusi pada tekstur dan rasa akhir produk. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan pada kondisi penyimpanan brownies agar tidak mengalami reaksi yang tidak diinginkan seperti pertumbuhan jamur. Kalau pertumbuhan jamur itu kan pasti dari kelembapan atau pengeringan berlebih. Keseimbangan kadar air dan pengemasan yang tepat adalah faktor penting dalam menjaga umur simpan produk. Dengan menerapkan teknik pengaturan suhu dan waktu yang optimal, serta pemilihan bahan berkualitas, reaksi yang diinginkan dan dapat dihasilkan, sementara reaksi yang tidak diinginkan dapat diminimalkan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 12 kelas A. Jika ada salah kata atau kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.